peran BSSN di Indonesia itu sangat super penting. Perang ke depan itu perang cyber. Peran cyber ini adalah peran yang sangat hebat ke depan ini, yang udah bodoh menurut saya. Kalian bikin eksersis sendiri aja, menyerang diri sendiri atau disewa siapa atau didorong anak-anak Indonesia lain, coba serang. Ini sistem kita ini udah canggih belum? Jangan hanya karena alat. Kita ini kan banyak semua beli alat, belum tentu alat itu perlu. Bagaimana kedaulatan siber yang ada di Indonesia itu tarafnya udah seperti apa? Kedaulatan apa? Kedaulatan kalau kau bisa proteksi dirimu. Kalau kita udah bicara NKRI, national interest, kita harus satu. Di era revolusi industri 4.0, segala aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan setiap perangkat untuk terhubung ke jaringan internet. Kini, akses terhadap internet seakan-akan menjadi candu di tengah-tengah masyarakat dan kadang-kadang kita lupa untuk menjaga keamanan di ruang siber. Kejahatan dan ancaman di ruang siber bisa terjadi kapanpun tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Membangun kesadaran keamanan di ruang siber tidak hanya menjadi tugas BSSN, namun perlu sinergi antar instansi terkait. Selain itu, diperlukan regulasi dan aturan guna melindungi masyarakat agar aman dan nyaman menggunakan ruang siber. Isu-isu yang berkembang di ruang siber tidak hanya terdiri dari berbagai aspek. Aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun agama menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama jaga ruang siber agar aman dan nyaman digunakan pada masa kini dan di masa yang akan datang. Cyberman, selamat datang di Podkamsimas BSSN, podcast keamanan siber untuk masyarakat. Kali ini saya diundang langsung ke Toba, Sumatera Utara. Kampung halamannya salah seorang tokoh hebat, tokoh bangsa yang sekarang kita kenal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini, saya sedang berada di kampus tepi Danau Toba, kampus Institut Teknologi Dell. Di kampus ini, saya akan diterima langsung oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai pandangan beliau terhadap ruang siber di Indonesia. Saya, Ariandi Putra, juru bicara BSSN, dari kampus IT Dell Laguboti, Sumatera Utara. Inilah Podkamsimas BSSN dengan tema Kedaulatan Siber. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita sangat berterima kasih Podkamsimas BSSN, berterima kasih Bapak telah hadir. Di tengah kesibukan Pak Menko sudah bersedia meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol seputar keamanan siber yang terjadi belakangan ini, Bapak. Kita bisa melihat bahwa keamanan siber itu belakangan marak terjadi beberapa kasus-kasus, Bapak. Nah, mungkin Pak Luhut punya pandangan tertentu terhadap hal tersebut. Ya, memang menurut saya ke depan ini kan teknologi itu memang menjadi sangat penting ya. Terus keamanan cyber ini juga salah satu yang jadi penting sekali ya. Ya kalau kita lihat sekarang negara-negara maju itu semua sangat memperhatikan mengenai keamanan siber ini. Nah di kita juga sekarang jalan. Saya kira BSSN kehadirannya itu salah satu juga untuk antisipasi itu. Sehingga kita jangan sampai bisa diserang yang membuat kita lumpuh atau membuat data kita tidak bagus atau membuat ya bahwa negara ini bisa dikontrol oleh negara lain dengan teknologi cyber mereka. Jadi saya pikir peran BSSN di Indonesia itu sangat super penting. Segera kita akan atau sudah mulai dengan G20
kita harus betul meyakinkan juga bahwa kita tidak bisa diserang dari pihak-pihak lain. Kalau kita lihat pengalaman di Saudi, mereka sangat berhasil. Kita lihat juga bagaimana di banyak negara lain misalnya. Jadi cyber ini satu bentuk perang baru kalau saya bilang. Karena tiap hari jalan dan tidak pernah berhenti. Ya kapan aja dia mau nyerang sesuatu negara, institusinya, lembaganya, apa saja dia bisa lakukan. Dan itu bisa mempermalukan bangsa itu. Dan bisa juga mematikan, karena ke depan saya kira nanti teknologi ini akan makin berkembang. Bisa mematikan mesin pesawat terbang mungkin. Teknologi itu berkembang, otomatis sumber daya manusia kita juga harus berkembang. Jadi memang kita lihat bahwa bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak bisa dikacaukan oleh pihak-pihak penyerang. Itu saya kira untuk G20 ini misalnya juga BSSN harus betul-betul memposisikan diri, menyiapkan diri serangan-serangan yang datang dari luar, jangan sampai bisa melumpuhkan jejaring kita di dalam sendiri, baik di bidang media, baik di bidang macam aja semua. Jadi saya pikir memang ini ya super penting. Sebelum kita jauh ngobrol tentang landscape keamanan siber di ruang siber Indonesia, Pak, kita baru memperingati Hari Maritim Nasional. Sebagai seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bagaimana Pak Luhut melihat bahwa Hari Maritim itu penting untuk kita peringati? Ya kita kan tahun. Indonesia itu kan 2/3-nya laut ya. Iya, Pak. Jadi kita selama ini seperti Presiden sampaikan, Presiden Jokowi, kita membelakangi laut sejak waktu pemerintahan beliau pertama kali. Sehingga sekarang kita balik. Supaya laut ini betul-betul kita berdayakan dengan benar. Nah, apa sih bedanya hasil bumi di laut dengan di darat? Kan bersama aja. Di darat mungkin ada mineral, di laut juga banyak mineral. Di darat ada binatang, di laut juga binatang, ikan misalnya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya dengan keluasan kita hampir 75% itu laut, itu menjadi sangat penting. Nah sekarang ini kita makin banyak memperbaiki pelabuhan kita digitalize semua juga, terintegrasi kita buat semua pelabuhan laut. Nah itu juga saya kira akan membuat cost kita rendah. Nah itu pun ada ancaman cyber juga, bagaimana nanti melumpuhkan sistem digitalisasi yang ada di pelabuhan-pelabuhan kita, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan sebagainya. Kalau kita berbicara ruang siber, Bapak, sebagai seorang Menteri Koordinator, ruang siber ini baru berkembang dan kita melihat bahwa banyak peluang yang terjadi. Unicorn kita berkembang di dalam negeri, Dekakon kita berkembang, tapi di samping ada perkembangan tentang ruang siber tentu ada ancaman, Bapak. Nah, ancaman ini kan menjadi sebuah sesuatu yang nyata adanya di depan-depan kita. Nah, integrasi terhadap berbagai informasi itu penting di satu sisi, tapi juga mempunyai ancaman di sisi lain. Bagaimana seorang Pak Luhut melihat hal tersebut? Ya emang profesionalisme kita harus bagus ya, bukan hanya sekedar alat ya. Tapi kan anak-anak Indonesia kan banyak yang bagus-bagus tuh, yang bisa malah membuat softwarenya sendiri untuk bisa mengantisipasi bentuk-bentuk serangan yang makin kreatif itu. Makanya saya dengar BSSN menggunakan juga anak-anak muda dari luar, saya kira udah benar. Sumber daya manusia BSSN itu harus betul-betul yang bagus, dan saya dengan adanya juga politeknik di BSSN, saya pikir harus terus ditingkatkan kemampuannya. Ya apakah hanya berdiri sampai politeknik aja atau lebih lagi nanti jadi institut atau universitas, saya kira itu berpulang pada BSSN. Tapi saya pikir perang ke depan itu perang cyber. Kalau berbicara tentang perang cyber, pemerintah tentu punya regulasi, Pak. Mengatur regulasi kerjasama baik dalam negeri dan di luar negeri. Ya. Nah, regulasi apa kira-kira yang tepat kita lakukan untuk mengantisipasi ancaman di ruang siber sekarang maupun di masa yang akan datang? Ya memang harus dirumuskan nanti oleh BSSN dan masyarakat IT, masyarakat cyber. Apa sih yang perlu kita punya gitu? Ya kita jangan ngikat diri kita. Kita harus juga bebas untuk membuat, karena ini kan berubah ini. Landscape-nya berubah, Landscape itu kan cepat sekali berubahnya. Ya mungkin dalam setahun ada perubahan baru, teknologi baru. Orang bicara 4G, kita belum sampai 4G, orang udah bicara 5G. Orang sudah ada yang bicara 6G, orang udah bicara laser. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri atau kalau perlu di depan daripada
apa yang dibuat orang. Jadi ahead of the existing technology itu. Jadi jargon Indonesia maju menjadi sebuah negara maju di tahun 2045, di tahun 2050 itu tidak menjadi sebuah jargon saja, Pak? Bukan itu sangat bisa. Ekonomi kita kan bagus, sangat bagus. Jadi kalau kita bisa maintain ini semua, harus jalan dengan teknologi. Tapi kuncinya kan kita harus kompak. Jadi kadang-kadang orang banyak memberi kritik-kritikan itu yang menurut saya dia nggak tahu utuh ceritanya. Ya hanya bicara. Padahal yang ngerjain kan sudah anak-anak muda seperti kamu sekarang di kantor saya. Yang mereka juga punya tanggung jawab pada generasi dia yang akan datang. Dan itu kadang-kadang yang tidak disadarin. Nah, yang memberi kritik-kritik, seperti saya katakan tadi, sudah all day, ya, old fashion, dan tidak tahu masalah utuh. Pemerintah terus berikan informasi kepada masyarakat bahwa masalahnya sebenarnya seperti ini. Ruang siber itu ada sebuah hal yang memang harus dipahami substansinya oleh masyarakat, dan para kritik-kritik itu juga harus mendengar sebenarnya, Bapak. Ya, orang kalau sangat tidak paham bahwa peran cyber ini adalah peran yang sangat hebat ke depan, ini udah bodoh menurut saya. Di mana sekarang udah coba Amerika aja bisa diserang, Cina bisa, Rusia bilang nggak ada yang tangguh, yang semua harus berkolaborasi. Jadi kita pun sebenarnya kan bisa bikin gladi sendiri di dalam, nggak usah expose keluar kan. Kalian bikin exercise sendiri aja, menyerang diri sendiri atau disewa siapa atau didorong anak-anak Indonesia lain coba serang. Ini sistem kita ini udah canggih belum? Jangan hanya karena alat. Kita ini kan banyak semua beli alat, belum tentu alat itu perlu. Kalau kita berbicara, tadi kita ngobrolin di awal tentang kedaulatan maritim. Nah, sekarang ada istilah bahwa kedaulatan siber, Pak Menko. Jadi borderless informasi antara satu negara dengan negara lain itu seakan-akan sudah tidak ada batas, Pak. Ya, betul. Jadi kalau Pak Luhut memandang bagaimana kedaulatan siber yang ada di Indonesia itu tarafnya udah seperti kedaulatan apa? Kedaulatan kalau kau bisa proteksi dirimu. Ya kau bilang kedaulat ya. Kalau kau nggak bisa proteksi dirimu ya kau akan diserang juga. Jadi dia tergantung kita. Sama aja ekonomi itu, kedaulatan ekonomi apa? Ya kita yang proteksi diri kita. Jadi sebenarnya kalian anak muda harus mencari semua kungfu kalian supaya gimana. Ini kedaulatan cyber kita yang kendalikan. Ada serangan tapi semua dikendalikan oleh kita. Kita yang mengendalikan anak-anak muda yang digerakkan untuk mengisi ruang-ruang siber dan menjaga agar kedaulatan siber itu benar-benar terjadi. Nah, ketika Pak Menko melihat bahwa itu harus diisi oleh sumber daya manusia yang benar-benar kompeten, anak muda gitu. Nah, kemandirian teknologi itu dalam bidang keamanan siber, Pak. Nah, Pak Menko melihatnya potensi anak muda kita seperti apa? Banyak sekali, hebat-hebat kalian. Sangat banyak. Kemarin saya di Bali, saya ketemu sama anak-anak muda juga. Mereka tuh hebat. Apa aja nggak dia bisa buat. Tapi kita belum bisa, makanya kemarin kita duduk. Oke, mau kau apa? Apa yang dari pemerintah harus lakukan? Nah itu kan teman kita juga. Kalau kita udah bicara NKRI, national interest, kita harus satu. Nggak boleh beda-beda. Jadi anak muda diberdayakan, terus mengisi banyak tempat strategis di bidang pemerintahan menjadi sebuah keharusan kalau kita berbicara industri 4.0. Sekarang negara-negara maju udah ngomongin tentang industri 5.0. Nah, pergerakan anak muda itu kan kadang-kadang banyak, Pak, yang tidak mau masuk ke dalam sistem pemerintahan gitu. Ya enggak apa-apa. Mereka mendirikan startup, Dekakon, Unicorn. Bagus. Jadi tetap bersinergi dengan pemerintah, Pak, untuk tidak ada masalah. Untuk ruang siber ini bisa kan tugas kamu juga bukan hanya sekedar bikin uang. Kalau kamu bangsa Indonesia, kamu punya kewajiban juga kan untuk memberikan rasa aman pada rakyat banyak. Di samping kau bikin uang. Nah di situ saya kira tadi yang penting rasa kebangsaan kita, kesadaran kita berbangsa dan seterusnya. Intinya kata kuncinya kesadaran berbangsa dan rasa memiliki NKRI. Memiliki NKRI. Kalian kan semua. Sekarang coba ya, dari kamu lihat ya, sejak COVID itu sampai hari ini, kita salah satu negara yang paling bagus ekonominya. Salah satu negara. Paling stabil ekonominya. Ya. Paling banyak sekarang perubahan-perubahan kita lakukan. Dan kita betul-betul melakukan itu dengan cermat. Dan jalan tuh. Tidak ada. Jadi ini Indonesia itu terus berkembang. Nah, cyber ini lagi-lagi medan yang menjadi sangat-sangat penting. Karena bisa dia mengacau misalnya, yang saya bilang tadi itu, ya orang kan dengan juga bisa perang cyber ini bisa juga orang menghentikan mesin pesawat,
merubah ini, merubah itu, mematikan database kau, membuat ini bisa. Ada ungkapan bahwa di beberapa sisi ada kritikan tentang ruang siber Indonesia, pemerintah dirasa tidak hadir, Pak, untuk mengakomodir berbagai banyak organisasi, mungkin banyak juga. Kan kemarin saya kumpulin muda. Mereka di Bali. Saya ngomong depan mereka tuh. Ada si Pak Rudiantara, ada si Nando, Profesor Anu. Saya ngomong. Kalau kita berbicara lebih konkret, Pak, selain regulasi yang bisa diatur oleh pemerintah, apa saja mungkin peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain membentuk regulasi untuk agar ranah siber ini benar-benar terjaga? Ya, saya kira tadi kerjasama, seperti misalnya nih kalian mau bikin latihan untuk persiapan G20, tuh aja suruh anak-anak tuh kalian punya sistem. Jebol nggak? Ya. Jadi semacam uji coba, Pak? Ya bisa. Nggak usah kalian bicara-bicara kemana-mana, kerjain aja sendiri. Banyak kan anak Indonesia, nanti kalau lihat tuh, oh hebat kali ya orang ini, ya kalian rekrut dia. Bisa gitu, kan kalian bisa profile orang-orang itu juga. Kalau udah di profiling dia, lihat, oh ini orang ini clean, bisa dibuat, pakai. Gitu. Tapi bentuknya selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila, iya NKRI. Kalau itu harus dong. Kamu yang dengerin ya, tidak bisa negeri ini, apa sih yang kita dapat, the founding father kita kan sudah bikin landasan yang kuat. Jadi jangan kita berpikir bahwa negara kita ini, kalau satu agama yang menguasai, lantas kita aman semua, enggak juga. Ya, dulu waktu ada Pak Sintong telepon saya, mau ada referendum di tim-tim. Saya bilang, Pak nggak usah referendum tim, Jakarta kau bikin referendum mau merdeka, merdeka dia. Ya. Nah, kalau lihat ya Jawa Barat, dulu apa ada Banten? Kan nggak ada. Jadi Banten dia. Ya. Saya ngurusin bank Syariah Jawa Barat ya, aku nggak keliru. Jabar. Itu pun antara Jabar nama Banten atau Jabar itu pun berkelahi. Ya di depan mana yang Bank Banten Jawa Barat Syariah atau apa gitu. Atau sebaliknya. Jadi kita ya sudah unik begini. Ya itu karunia juga, banyak baiknya juga. Tapi kalau dibuat jadi jelek, bisa jelek juga. Apa Anda pikir misalnya Cirebon tidak pengen jadi provinsi sendiri? Coba aja lihat Papua itu. Ada yang bilang nggak semua setuju, tapi bilang, wah aku jadi gubernur setuju juga. Jadi kita memang pemerintah harus kuat, enggak, kita cukup segini. Gitu. Jawa Madura pun pengen jadi gubernur. Kalau masyarakat banyak melihat BSSN dari luar sekarang nih Pak. Nah BSSN peralihan dari Lemsanek terus menjadi BSSN 2017. Kita dihantam badai COVID 2019 sampai saat ini juga masih belum reda. Kalau Pak Menko dalam pandangan Pak Menko ngelihat bagaimana tugas dan fungsi BSSN ini sejauh mana Pak? Ya BSSN pokoknya kalian punya kewajiban kan mengamankan semua institusi pemerintah. Itu aja. Jangan sampai diacak-acak itu. Ya, mereka harus kooperatif juga sama kalian. Untuk kalian buat exercise. Sistem kau ini, bank ini udah bagus belum? Bank B udah kurangnya apa? Pertamina bagaimana? Itu serangan-serangan cyber kan bisa ke sana. Belum nanti di Kemhan, belum nanti di TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan seterusnya gitu. Jadi itu sudah tugas pokok kalian. Jadi cyber ini, BSS ini harus betul-betul membuat dirinya profesional. Jangan pula ada orang-orang dalam BSSN itu berpolitik. Gak boleh kalian. Kalian tuh hanya satu aja, NKRI. Kata kuncinya untuk menjaga keamanan di ruang siber di Indonesia. Ya. Kalian harus itu. Dan menurut saya bisa. Dengan ada Pak Hinsas itu dan tim. Mestinya bisa. Prosesnya terus dijalani Bapak. Menjaga keamanan ruang siber itu makanya kita punya tagline jaga ruang siber. Ya, betul. Nah tagline itu selalu kita berikan kepada masyarakat. Kita lakukan literasi. Salah satu literasi yang kita lakukan kepada mahasiswa, kepada anak SMA. Dan kepada juga kementerian dan lembaga terkait. Nah, sebagai menteri koordinator, sebagai opung untuk banyak cucu mungkin untuk orang di Indonesia, anak-anak muda Bapak yang menggerakkan anak-anak muda, mungkin Bapak punya pesan terhadap anak muda dalam ruang siber itu bagaimana cara? Yang pertama kau cintai negaramu itu dulu lah ya. Cintai negaramu, bangsa ini bangsa besar, bangsa ini tidak bisa dikte-dikte orang. Kau udah buktikan itu selama COVID kemarin, satu aja bukti. Di mana penanganan COVID itu salah satu penanganan yang paling kompleks di dunia. Bisa kan?
Nah, kalau kau bisa itu, mestinya kau tadi masalah cyber ini juga kalau kau kompak ya bisa. Karena masalah di penanganan COVID itu karena kita terintegrasi. Di COVID ini, di ruang cyber sama aja. Jadi bagaimana kalian tadi bisa menandain anak-anak mana nih, kelompok-kelompok mana yang bisa membantu kalian untuk kalau kalian negara di-attack oleh orang-orang lain. Nah, kira-kira apa kepentingannya? Jadi saya pikir itu anunya. Jadi kita kunci semua itu profesionalisme dia apa sendiri tentu harus ditingkatin di mana di BSSN. Kalian punya tadi apa politekniknya, perkuat politekniknya itu tadi. Teknologinya, manusianya, rancang sendiri juga buat kalian apa software yang kalian gunakan. Apa mesti beli semua? Kalian bisa lihat nanti. Bikin yang kalian punya sesuai kalian punya otak kalian. Ya kalau itu dilakukan saya yakin BSSN-nya akan makin hebat ke depan. Ini kan ruang siber itu kan makin meningkat, Bapak. Industrinya makin tumbuh. Tapi di satu sisi kalau kita bisa lihat fakta bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Literasinya juga sangat rendah terhadap ruang siber. Banyak kejahatan di ruang siber yang terjadi saat ini karena literasi masyarakat Indonesia yang rendah. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini melihat agar literasi itu naik, minat bacanya juga naik? Ya kalian juga mainlah saya BSSN. Kasih lihat tadi penerangan-penerangan kemana-mana melalui universitas, pendidikan mereka. Tapi cyber sendiri nggak usah didiskusikan keluar. Bahwa kalian punya organisasi yang sebegini, clandestine, apa kita ada rahasia alat, nggak usah cerita itu. Yang kalian cerita ya tadi mengenai pengamanan itu. Bisa, dari masalah saya kira. Kata kuncinya kita terus melakukan literasi kepada masyarakat, ya, Bapak. Harus. Terakhir, Bapak, pertanyaan. Karena gini ya, banyak juga orang yang nggak tahu bahwa cyber ini penting. Betul, Pak. Jadi nggak tahu bahwa nanti cyber ini bisa ganggu sehingga kereta api nggak jalan, minyak nggak jalan, listrik bisa dimatiin dan seterusnya. Nah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang siber itu kan masih rendah nih, Pak. Ya itu. Nah, literasi terus dilakukan. BSSN juga terus melakukan literasi, tapi juga kan butuh bantuan terhadap berbagai kementerian lembaga untuk melakukan literasi yang sama. Ya. Itu sekolah-sekolah semua diberitahu. Kita berikan literasi kepada kampus-kampus, kepada anak-anak SMA. Ya. Bahwa ya kalau orang-orang yang sudah tua-tua yang sudah sepuh banget gak usah diberitahu lah, tunggu aja. Tapi kalau yang anak-anak muda seperti generasi kamu tuh harus tahu semua. Yang di universitas-universitas, mungkin SMA, jadi ada layer bawah yang mungkin belum waktunya, tapi layer menengah ini yang sudah harus penting. Ya kalau sudah sepuh-sepuh biarin aja lah itu. Pertanyaan menggelitik, Bapak. Salah satu alasan pendirian ITDEL ini untuk memenuhi itu, bukan? Ya enggak, kalau saya dulu udah waktu membentuk ITDEL ini 2001 itu hanya dua sebenarnya. Satu tadi artificial intelligence atau IT waktu itu. Yang kedua biotech dalam khusus dari bidang pertanian. Itu. Nah, sekarang bahwa kemudian waktu zaman itu kan cyber apa sih 20 tahun yang lalu kan enggak juga ada belum dikenal banyak orang. Jadi dalam perjalanan waktu teknologi AI itu berkembang jadi masuk juga dalam bidang cyber ini. Itu aja. Nah, saat ini setelah berkembangnya cyber itu ITDEL bertransformasi atau tetap mempertahankan keinginan untuk dua hal? Udah berkembang kan itu sejalan dengan waktu. Mereka sekarang bicara pada tadi bioproses yang dari biotech ini kan berkembang, teknologinya juga berkembang. Teknologi cepat sekali kembang. AI ini sekarang IT ini berkembang jadi AI dalam artificial intelligence dalam pengelolaan misalnya herbal gitu. Itu kan sama juga dengan ini. Ya ke depan lihat mata pelajaran saya dengar sudah mulai dibuat juga mengenai bagaimana tadi pengelolaan cyber yang benar. Kita melakukan Podkamsimas, podcast keamanan siber untuk masyarakat. Kita minta Pak Luhut untuk menyampaikan kepada Cyberman, Bapak, 3 kata atau pesan kepada Cyberman terhadap Podkamsimas dan ruang siber, Pak. Ya kita harus menjaga sama-sama national interest kita. Jangan sampai kita bisa dilecehkan oleh orang lain. Sekarang jagalah ruang cyber ini dengan baik. Kalian untuk itu harus betul-betul profesional. Itu aja dari saya. Profesional dan NKRI dan Pancasila menjadi harga mati. Ya, enggak boleh Pancasila Undang-Undang 45 itu harga mati itu. Jadi jangan tidak boleh ada otak-atik, Pak, ya? Enggak usah ada walaupun di ruang siber, Pak, ya? Ya, ruang cyber enggak usah didiskusikan itu. Enggak perlu didiskusikan juga karena itu sudah menjadi undang-undang dasar kita ya.
Baik, terima kasih Terima Pak Luhut. kasih. Mungkin itu yang bisa kita hadirkan pada Podcast Simas kali ini. Pesannya adalah selalu jaga ruang siber untuk Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channelnya BSSN. Follow juga media sosial BSSN dan YouTube channelnya. Sampai ketemu lagi di Podcast Simas selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Luhut. Ya, salam sehat. Ini kaos Pak yang dipakai oleh teman-teman jaga ruang siber. Oh. Kita berikan kepada Boleh. Pak Menko.